Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi bagaimana kita belajar tentang kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi ini adik-adik merupakan bagian dari aplikasi turunan fungsi Matematika Wajib kelas 11 SMA. Harapan Kak Tendi, semoga dengan belajar dengan menyaksikan video Kak Tendi ini, adik-adik bisa mengerti, memahami benar tentang kecekungan fungsi. Selamat belajar dan selamat menyaksikan adik-adik. Untuk menguasai kecekungan fungsi adik-adik, terlebih dahulu kita harus menguasai tentang teorema dari kecekungan fungsi itu. Teorema kecekungan fungsi. Misalkan fungsi fx mempunyai turunan kedua pada interval i jika f double aksen x lebih besar 0, ini adalah turunan kedua dari fungsi f adik-adik. Untuk setiap x anggota interval i, maka grafik fungsi f cekung ke atas pada interval i juga. Jika turunan keduanya atau f double aksen x lebih kecil 0 untuk setiap x anggota interval i, maka grafik fungsi f itu cekung ke bawah pada interval i tersebut. Adik-adik bisa memperhatikan ilustrasi grafik di sini. Di sini ada sebuah fungsi, ya. Adik-adik lihat. Di sini cekung ke atas adik-adik. Di sini berarti f double aksen x-nya atau turunan kedua x-nya itu bernilai lebih besar dari 0. Untuk yang cekung ke bawah adik-adik, ilustrasinya seperti ini. Pada grafik yang cekung ke bawah ini, seperti ini adik-adik, maka f double aksen x-nya atau turunan keduanya itu selalu lebih kecil 0. Dengan kata lain adik-adik, jika f double aksen x turunan keduanya lebih besar 0, maka f aksen x naik. Jadi f cekung ke atas. Jika f double aksen x lebih kecil 0 atau turunan keduanya lebih kecil 0, f aksen x-nya turun. Jadi f cekung ke bawah. Mudahnya seperti ini adik-adik, kalau kita mau mencari cekung ke atas maka f double aksennya lebih besar 0 atau turunan keduanya lebih besar 0. Kalau cekung ke bawah, f double aksennya lebih kecil 0 atau turunan keduanya lebih kecil 0. Sekarang kita akan bahas beberapa permasalahannya. Soal yang pertama adik-adik, di sini diberikan kurva dengan persamaan fx sepertiga x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5. Tentukan selang atau interval fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah. Tentunya sesuai dengan teorema tadi adik-adik, kita akan mencari turunan keduanya. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 minus 3x ditambah 5. Kita cari turunan pertamanya dulu adik-adik. Kita turunkan sepertiga kali 3 berarti adalah 1. Jadi x-nya pangkat 2 dikurangi 2 diturunkan jadi 2x dikurangi 3x. X-nya diturunkan jadi x-nya hilang, jadi tinggal negatif 3. Kemudian kita cari turunan yang kedua adik-adik. Nah seperti ini. Kita turunkan lagi x pangkat 2, kita turunkan berarti jadi 2x dikurangi 2x, kita turunkan jadi minus 2. Seperti ini adik-adik. Kemudian untuk cekung ke atas adik-adik, f double aksen x-nya atau turunan keduanya harus lebih besar dari 0. Maka di sini kita tahu 2x dikurangi 2 lebih besar dari 0. Berarti 2x lebih besar dari 2, maka x lebih besar dari 1. Ini kita bagi dengan 2. Jadi adik-adik, kalau ditanya interval atau selang di mana fungsi cekung ke atas adalah
X lebih besar dari 1, atau bisa saja ditulis sebagai 1, tak hingga, seperti ini. Nah, untuk cekung ke bawah, kalau cekung ke bawah berarti kebalikannya adik-adik ya. Berarti F double aksen X-nya itu lebih kecil dari 0. Berarti 2X dikurang 2 lebih kecil 0, berarti 2X lebih kecil 2, X-nya lebih kecil dari 1. Atau selangnya adalah minus tak hingga sampai 1. Demikian adik-adik untuk selang kecekungan fungsi seperti 3X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 5. Untuk lebih jelasnya lagi, Kak Tendi beri satu soal lagi ya. Soal yang kedua adik-adik diberikan kurva dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 1. Tentukan selang atau interval fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah. Karena yang ditanya adalah kecekungan fungsi adik-adik, kita harus mencari turunan keduanya. Kita tulis dulu fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat dikurangi 1. Kemudian f aksen x turunan pertama adik-adik kita turunkan dulu 3x kuadrat ya, min 6 dikalikan 2 berarti minus 12x seperti ini. Kemudian kita cari turunan keduanya, yaitu 3 kali 2 berarti 6x dikurangi 12. Dari sini adik-adik kita cari yang cekung ke atas dulu ya. Fx cekung ke atas, berarti f double aksen x harus lebih besar dari 0. Di sini berarti 6x dikurangi 12 lebih besar 0, 6x lebih besar 12, x lebih besar dari 2. Atau kita bisa tulis sebagai 2, tak hingga adik-adik. Kalau kita buat garis bilangannya seperti ini, berarti di sini 2, kemudian di sini berarti positif yang di sini adik-adik ya, lebih besar 0. Nah, seperti ini. Kemudian nanti yang f x cekung ke bawah berarti 6x minus 12 itu lebih kecil 0. Berarti 6x lebih kecil 12, x lebih kecil dari 2. Nah, di sini berarti negatif adik-adik. Berarti di sini adalah cekung ke bawahnya adalah negatif tak hingga sampai 2. Kemudian cekung ke atasnya adalah 2 sampai tak hingga. Ini ilustrasinya. Ini berarti cekung ke bawah, kemudian ini cekung ke atas adik-adik. Demikian adik-adik video Kak Tendi, bagaimana kita belajar tentang kecekungan fungsi sebagai bagian dari aplikasi turunan fungsi matematika wajib kelas 11 SMA. Semoga dengan belajar dari video Kak Tendi ini, adik-adik bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa adik-adik dan terus saksikan video-video Kak Tendi, tentunya tetap di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Sampai jumpa.